Bagaimana caranya kita bisa hidup di dunia saat sekarang ini, hidup kita senang? Setelah meninggal, kita meninggal dengan tenang, kemudian tentu harapannya mati, lahir di alam-alam bahagia. Bagaimana caranya? Buddha memberikan petunjuk bagaimana bisa memperoleh itu semua. Mau mendengarkan ceritanya? Ceritanya suatu ketika seorang bangkir, seorang yang kaya raya di zaman Buddha. Orang kaya ini juga dia berdana wihara yang namanya Jetavana. Siapa dia? Anathapindika. Anathapindika ini orang yang kaya raya. Diceritakan Anathapindika ini setiap hari dia sediakan bubur itu 2000 mangkok. Siapa saja boleh makan ya, di tempatnya. Kaya raya. Suatu hari Anathapindika datang ke wihara bertemu dengan Buddha. Kemudian Buddha mengajarkan Dhamma tentang 4 hal yang sangat diharapkan oleh orang kebanyakan, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Khotbah ini Anda bisa baca dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Patana Sutta, ya, Patana Sutta di kitab suci Anguttara Nikaya. Baca ya. Kitab suci Anguttara Nikaya ini banyak sekali nasihat-nasihat Buddha yang sangat bermanfaat. Bisa kita jadikan pegangan sebagai rumah tangga. Maka harus baca kitab ini sebetulnya. Anguttara Nikaya. Sudah ada bahasa Indonesianya. Sudah ada. Diceritakan Anathapindika datang ke wihara, kemudian Buddha mengajarkan ada 4 hal yang banyak dirindukan oleh kebanyakan manusia, tetapi tidak mudah didapatkan. Apakah 4 hal itu? Apa kira-kira yang pertama yang dirindukan? Saudara-saudara, kira-kira apa yang paling diharapkan dalam hidup? Memiliki kekayaan. Ada nggak yang mau hidupnya miskin? Tidak mau. Orang tua punya anak tidak mau anaknya jadi miskin toh. Disekolahkan, dikasih pelajaran, dikasih kursus keahlian. Harapannya supaya apa? Supaya bisa dijadikan bekal. Jadi yang pertama yang paling diharapkan orang, dirindukan orang, bisa hidup kaya, punya harta kekayaan yang berkelimpahan, tentu dengan cara yang benar. Kira-kira betul tidak yang Sang Buddha katakan? Yang dirindukan oleh orang kebanyakan menjadi orang kaya. Ya. Kalau dia sudah dapat kekayaan, maka dia tidak berhenti keinginannya. Akan muncul keinginan yang kedua. Apa? Punya reputasi baik, terkenal. Oh, keluarga si ini orangnya dermawan, orangnya baik, ya, orangnya kaya, ya, orang nomor 1 misalnya. Jadi punya reputasi baik, ini juga keinginan yang diharapkan oleh orang pada umumnya. Ingin dikenal sebagai orang-orang yang punya reputasi baik. Ya. Kalau pinter nyanyi pengen dikenal sebagai penyanyi yang terbaik kan? Kalau dia bintang film pengen dikenal jadi bintang film nomor 1 ya. Jadi ingin dikenal. Ini keinginan manusia yang kedua. Kalau dia sudah kaya, kemudian sudah terkenal, berhenti tidak? Ada keinginan yang ketiga. Sang Buddha katakan setelah memperoleh kekayaan, keterkenalan, ya, kemasyhuran, orang punya keinginan yang ketiga apa? Punya usia panjang, hidupnya sehat. Betul tidak? Usia panjang dan kesehatan ini juga dirindukan, diharapkan oleh semua orang. Ya. Kalau sudah kaya, terkenal, mau nggak sakit-sakitan? Tidak mau. Inginnya sehat, usia panjang.
Setelah dia memperoleh kesehatan, usia panjang, terus berhenti tidak sampai di situ. Maka keinginan yang keempat, setelah tubuh jasmaninya hancur, mengalami kematian, maka orang berharap dia bisa lahir lagi di alam-alam yang bahagia, masuk ke dalam alam-alam surga. Ini 4 keinginan manusia yang diharapkan. Kira-kira apakah keempat keinginan ini bisa dicapai pada orang umumnya, orang kebanyakan bisa mencapai ini? Tentu tidak. Saya sudah bekerja setengah mati, saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Apakah otomatis orang tersebut langsung bisa mendapatkan kekayaan? Tidak. Saya sudah belajar, sudah sekolahnya tinggi, juga tidak otomatis serta-merta langsung memperoleh kekayaan. Ya. Nah, ini 4 keinginan yang diharapkan orang. Kalau orang sudah kaya, terkenal, ya, usianya panjang, sehat, maka hidupnya kira-kira bahagia tidak? Bahagia. Kenapa orang pada umumnya ingin kaya? Kenapa kira-kira? Kalau saya kaya, saya bisa membeli apa yang saya inginkan. Kalau belum punya rumah, dengan kekayaan bisa membangun rumah tidak? Bisa membangun rumah. Belum punya mobil, dengan kekayaan bisa membeli mobil tidak? Ingin jalan-jalan, kalau dia punya kekayaan bisa jalan-jalan tidak? Bisa. Jadi dengan mempunyai kekayaan, orang akan memperoleh kemudahan dalam hal memperoleh keinginan-keinginan.